Halo semuanya, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, nanti kalian akan belajar bagaimana caranya merubah sebuah background pada PowerPoint. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, pada pertemuan yang sebelumnya, kalian sudah mengerjakan untuk tugas yang seperti ini. Kurang lebihnya ada 5 slide. Dan memang sengaja saya buat rules-nya polos, tidak ada apa-apa, ya. Nah, ini tidak menarik, ya. Bukan berarti tugas yang kalian kerjakan itu salah, terus tidak membuat saya wow, gitu ya. Bukan. Kalian mengerjakan seperti ini sudah bagus, sudah sesuai dengan rules yang saya berikan. Nah, ini kalau kita tampilkan di dalam slideshow, hanya seperti ini, ya, dengan background putih polos, dengan tulisan yang standar, tidak ada penggunaan animasi, tidak ada penggunaan transisi, ya kan? Ini standar banget, sangat-sangat tidak menarik, ya. Nah, kita akan buat supaya kalian itu bisa membuat presentasi atau bisa membuat sebuah PowerPoint, ya, yang menarik. Dengan cara kalian nanti akan merubah background, ya. Nanti kalian akan melihat perbedaan sebelum kita rubah backgroundnya dengan setelah kita rubah backgroundnya. Oke, yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Di sini kita akan masuk ke bagian desain, ya. Di bagian desain, kalian masuk dalam format background. Oke. Nah, setelah itu, untuk bagian yang solid fill, gradient, terus bagian pattern fill, ini tidak saya jelaskan sekarang. Saya hanya fokus dulu untuk bagian picture or texture fill. Nah, kita klik bagian picture or texture fill. Yang secara default, ketika kita klik, dia akan langsung tampil tampilan warna kayak seperti kayu, ya. Nah, ini akan kita rubah nih, gambar ini akan kita rubah. Tidak menggunakan ini, karena kalau menggunakan ini tetap aja kalau buat saya sih tidak menarik, ya. Seperti ini. Nah, ini akan kita rubah menggunakan gambar kita sendiri nih, ya, yang tentunya nanti saya sebutkan deh aturan-aturannya untuk menentukan sebuah background PowerPoint. Nah, kita masuk dulu ke bagian insert, ya. Yang lainnya abaikan dulu, tidak saya jelaskan. Kita langsung masuk ke bagian picture source, lalu kita masuk ke bagian yang insert. Kita klik insertnya. Nah, di sini from a file berarti nanti gambarnya yang akan kita ambil itu dari komputer. Nanti akan saya jelaskan. Lalu di sini ada online picture, artinya nanti kita akan menggunakan fungsinya si Bing, ya. Bing ini search engine-nya Microsoft, ya. Kalau kalian biasa menggunakan Google, nah si Bing ini adalah Google-nya si Microsoft, gitu ya. Terus di sini ada from icon, search the icon collection. Nah, di sini nanti kita akan memasukkan gambar kalau yang from icon ini dari icon-icon yang sudah disediakan oleh PowerPoint, ya. Untuk yang from icon tidak saya bahas, tidak kita pelajari bahkan sama sekali. Kenapa? Karena ini nanti cuma icon. Kita akan bahas dari dua ini aja, ya. Kita masuk dulu untuk yang online pictures-nya. Kita klik. Online pictures ini, ya, ini mewajibkan kalian harus ada koneksi internet, ya. Dan untuk pengguna Windows 7 dengan Office 2019, maka fungsi online picture-nya tidak akan bisa digunakan, ya. Itu catatannya. Tapi kalau
Windows 7 dengan menggunakan Office yang 2016, kalau di situ ada pilihan online picture, itu bisa dipakai. Nah, online picture di Windows 10 dengan Office-nya yang 2019 itu baru bisa dipakai. Seperti yang sekarang saya gunakan dengan menggunakan Windows 10 dan menggunakan Office yang 2019. Gitu ya. Oke, kita lanjutin. Online Pictures sudah tampil tampilannya seperti ini. Terus kita cari nih, di sini sudah sudah digrupkan. Kalau balon ya nanti akan tampilnya balon semuanya. Nggak ada di sini nanti ada bakpao, ada mie goreng, itu nggak ada ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian background deh ya. Nah, kita klik backgroundnya. Setelah itu nanti akan tampil tampilan kurang lebihnya seperti ini. Akan banyak banget nih, ada banyak banget. Nah, tinggal kita pilih contoh ya. Saya mau yang ini nih. Nah, kalau sudah kita klik ya, pastikan di sini sudah ada garis berwarna merahnya atau sudah terpilih. Kalau sudah, di sini kita klik insert. Voila. Sudah jadi, ini backgroundnya. Sekarang bandingkan dengan yang tadi sebelum kita rubah backgroundnya. Seenggaknya jadi lebih menarik kan PowerPoint kalian. Nah, seperti itu. Lanjut. Untuk bagian berikutnya, di sini ada picture source. Kita klik insert, kita ulangi untuk yang from a file. Nah, sebelum kita masuk ke from a file, ya, ada baiknya kita akan download terlebih dahulu gambar yang ingin kita gunakan. Nah, nanti kalian akan melihat proses nyarinya di mana sih kalau from a file supaya saya bisa download gambar. Terus yang berikutnya, cara menyimpannya bagaimana sih? Terus yang berikutnya nanti cara memasukkannya bagaimana sih? Kita langsung masuk ke contohnya. Ini kita close terlebih dahulu ya. Kita akan masuk ke bagian browser kita. Di sini di bagian search bar di atas itu kita masukkan unsplash.com. Oke. Unsplash.com ya. Kenapa saya menggunakan unsplash.com? Karena ini bebas dari lisensi ya, karena saya masukinnya ke YouTube. Nggak boleh pakai background sembarangan karena harus ada copyrightnya ya. Ini bebas dari copyright. Di sini tampilannya akan seperti ini ya, tuh. Nah, kita pilih di bagian sini nih, terserah kalian maunya apa. Misalkan background nih, background, atau misalkan kalian mau gambar apa pemandangan misalkan ya, landscape. Lalu akan tampil tampilan seperti ini ya, landscape. Nah, oke ya, tuh akan tampil tampilan seperti itu. Tinggal kita pilih kita mau yang mana. Misalkan saya mau, wah yang ini nih cakep nih. Ini yang moto si Simon Burger. Nah, ini kita klik ya, ini kita klik. Akan terbuka tampilan baru lagi. Setelah itu di bagian atas ini ada pilihan download free. Ini kita klik. Oke, di sini proses selesai ya. Kalau sudah selesai, kita masuk ke PowerPoint kita. Nah, di sini kita masuk ke bagian picture source. Kita klik insert kembali. Kita masuk ke bagian from a file, kita klik. Nah, di sini hasil downloadnya yang tadi kita cek di bagian download ya. Nah, ini kan yang tadi kita klik,
Oke, kalau sudah kita klik insert. Voila. Kalau kita tampilkan, waduh, jadi lebih keren nggak? Iya, kalau buat saya sih ini keren ya. Gak tahu standar saya yang rendah atau bagaimana, tapi ini keren. Buat saya ini keren. Ya, dibandingkan dengan yang tadi polos seperti ini, ya. Kalau kita lihat yang ini, nah, keren kan? Oke. Itu tadi cara untuk download ya, download dari Unsplash. Dari Unsplash ya, Unsplash. Terus kita download, terus kita masukkan ke dalam PowerPoint kita. Ya. Itu tadi caranya. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak sih kalau download selain dari Unsplash? Boleh kok. Pilihannya tuh banyak banget. Saya lupa. Tapi kalau kalian mau coba cari, cobalah cari. Kita pakai search-nya si Google. Background. No copyright. Oke. Nah, yang berikutnya selain dari Unsplash, yang berikutnya kalian bisa gunakan Pexels. Nah, ini juga bagus juga nih gambar-gambarnya di sini dan bebas copyright ya. Pexels. Nah, di sini kalian bisa coba cari nih. Misalkan seperti yang tadi ya. Landscape. Oke. Nah, kalau sudah, pilihlah gambar yang landscape ya, yang bentuknya seperti ini nih. Yang gepeng ya. Bukan yang memanjang seperti ini. Kalau ini nanti hasil backgroundnya nanti akan terpotong ya. Ataupun kalau ini mau dibuat dari bentuk panjang menjadi bentuk lebar, ini nanti akan gepeng. Gambarnya tidak akan bagus ya. Oleh karena itu carilah gambar yang memanjang ke samping seperti ini daripada yang memanjang ke atas. Oke. Di sini saya contohkan untuk yang dari Pexels, cara mendownloadnya seperti apa. Oke, saya akan gunakan ini dari Eberhard Grossgasteiger ya. Ini kita klik. Sudah tampil. Kalau sudah, kita klik free download. Nah, sudah terdownload ya. Terus langkah selanjutnya sama seperti yang tadi, tapi kali ini saya mau buat supaya slide 2, 3, 4, dan 5-nya ini berbeda dengan slide yang nomor 1 ya. Nah, di sini triknya ya, supaya slide satunya berbeda dengan slide 2, 3, 4, dan 5 adalah kalian masuk dulu dalam slide yang nomor 1. Oke. Setelah itu kalian tentukan yang paling banyak mau kalian pakai. Yang paling banyak tuh berarti 2 yang mau dipakai di slide 2, 3, 4, dan 5 ya. Yang paling banyak. Nah, yang paling banyak mau kalian pakai yang gambar ini atau yang gambar yang tadi sudah kita download dari yang Pexels. Ya. Nah, di sini yang saya mau pakai lebih banyak adalah yang gambar yang dari Pexels tadi. Caranya, kita masuk dulu dalam slide nomor 1. Setelah itu kita masuk dalam picture source, kita klik insert. Lalu kita klik yang from a file. Kita pilih yang Pexels. Kita klik insert. Oke, sudah tampil ya. Setelah itu, di bagian paling bawah nih. Nah, di sini bagian apply to all. Artinya gambar ini nanti akan di-apply ke semuanya. Jadi semua gambarnya akan sama. Kita klik dulu. Setelah semuanya sama, tetap di bagian yang slide nomor 1, kita rubah ke gambar yang dari Unsplash. Kita klik insert. Voila. Saat tampil di bagian slideshow, slide nomor 1-nya yang menggunakan background dari mana tadi? Unsplash. Slide nomor 2
menggunakan backgroundnya dari Pexels, 3 dari Pexels juga, 4 dari Pexels juga, 5 dari Pexels juga. Selesai. Oke. Nah, tambahan lainnya adalah yang di bagian sini ya. Bagian sini adalah untuk transparansi. Nah, fungsi transparansi di sini adalah untuk kalau 0 ya, 0% berarti dia menampilkan gambarnya jelas seperti gambar aslinya. Kalau transparansinya makin kita tambahin, nanti gambarnya ini makin memudar ya, atau cuma samar-samar. Kita contohkan. Oke, kalian bisa melihat ini 50%. Nah, 50% ya. Kurang lebihnya seperti ini. Kalau kita tampilkan ke dalam slideshow. Nah, ini yang menggunakan transparansi 50%, sedangkan yang ini transparansinya 0%. Oke, kalian bisa melihat perbedaannya. Nah, ya. Jadi terlihat lebih menarik, lebih keren, ya. Terus yang berikutnya adalah menentukan gambar, ya, menentukan gambar background ini tidak sembarangan. Maksudnya tidak sembarangan itu adalah saat kalian menentukan sebuah background, usahakan backgroundnya itu tidak bertabrakan dengan tulisan kalian, ya. Nah, contoh yang bertabrakan dengan tulisan kalian, di sini saya mau mencontohkan untuk biasanya nih. Biasanya kalau disuruh untuk mencari gambar background, pasti nggak jauh-jauh dari ini. Pasti nggak jauh-jauh, ya. Nih, dari game itu udah pasti banget. Misalkan yang lagi sekarang, jangan deh, ini aja, apa sih itu yang kotak-kotak tuh gamenya tuh, apa ya namanya ya, Minecraft. Oh, ini ya, Minecraft. Oh, nggak ada. Kita coba cari di Google ya. Udah pasti ini deh, ya. Ini atau enggak ini biasanya nih. Nah, udah sepaket deh ini deh. Nah, biasanya kalian nanti kalau disuruh untuk membuat sebuah PowerPoint dengan gambar bebas, ya, rulesnya bebas, pasti kalian pilihnya yang ini. Nah, ini aja deh. Oke, sudah terdownload ya. Nah, kalau kalian menggunakan gambar yang tadi untuk gambar dari PowerPoint kalian, sebenarnya sih nggak salah. Bagus. Ini gambarnya bagus, ya. Cuma orang kan jadi bingung dong. Bener nggak? Bingung kenapa? Yang mau dilihat apanya? Gambarnya atau materi kalian? Lah, materinya aja ketutupan nih tulisannya. Bisa kebaca kah? Ini nggak bisa, ya. Jadi saran saya, jangan gunakan gambar yang menutupi dari teks kalian, ya. Dan seperti ini pun juga tidak menutupi dari tulisan kalian, ya kan? Masih bisa dibaca. Kalau ini misalkan nggak kelihatan nih, tulisan ini nggak kelihatan,
Ini kan kalian tinggal mainkan posisi. Nah, ini nggak kelihatan, tinggal kalian mainkan dari besarnya tulisan. Nah, jelas. Masih kelihatan samar-samar, tulisannya masih kelihatan belum jelas, kalian atur transparansinya. Masih bisa ditolong, ya kan? Masih bisa ditolong. Artinya tetap dengan gambar yang bagus, tapi tulisannya, materi kalian tetap terlihat. Sedangkan yang ini, mau kita tolong dengan menggunakan transparansi, nah, tetap tulisannya ini tidak akan fokus, terfokus kepada gambar yang di belakangnya. Ya. Oke, sekian dulu materi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan tetap sehat. Bye-bye.